Perkenalkan, saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bagaimana cara membuat dashboard pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuat dashboard beserta pivot table yang telah saya buat sebelumnya. Saya akan mencoba membuat ulangnya di sini. Yang pertama, kita harus menyiapkan data yang nantinya akan diolah. Di sini saya sudah membuat table. Jika kalian ingin membuat table, kalian dapat menggunakan cara Ctrl A, lalu setelah di blok Alt, Ctrl T untuk membuat table. Setelah table dibuat, saya membuat nama table menjadi data agar memudahkan saya untuk mengimport pada dashboard nanti. Kemudian di sini saya sudah membuat sheet untuk tugas beserta desain awal pada dashboard saya. Di sini saya ingin membuat layout dengan menggunakan insert dan shape, lalu buat kotak sedemikian rupa untuk menjadikan layout pada desain utama dashboard kita. Terus setelah itu saya membuat teks dengan cara menggunakan shape text box untuk pembuatan judul dan headline. Lalu setelah layout dibuat, kita masuk pada sheet pivot dengan mengimport data menjadi pivot table dengan cara insert pivot table. Karena tadi saya sudah memasukkan membuat table data, jadi saya mengambil table dari data saya. Saya namakan panel total. Lalu setelah pada pivot table, kita dapat mengubah serta mendrag table yang ingin dibuat dengan cara drag beberapa table di sini dan taruh pada filter, columns, rows, dan values. Di sini saya ingin mengambil data dari total penjualan seperti total sales, total quantity, dan total profit. Di sini saya ingin merapikan angka dengan cara comma style lalu decrease decimal. Setelah itu untuk memindahkannya saya membuat salinan terkait total penjualan dengan manual. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan, lalu klik pada datanya dan enter. Berikut dengan bawahnya kita samakan. Lalu untuk profit saya ingin menggunakan persen dan saya menggunakan rumus sama dengan, lalu klik pada profil, lalu klik atau bagi, lalu klik total sales dan enter. Sini saya ingin mengubah jumlah menjadi persen dengan cara klik persen style pada dashboard home di Microsoft Excel. Lalu untuk saya masukkan ke dalam dashboard, saya menggunakan text box. Lalu di sini untuk formula kita masukkan sama dengan, lalu pindah ke pivot tadi dan klik total sales yang tadi kita buat dan klik enter. Di sini untuk data sudah jadi kita coba membuat data lainnya dengan cara yang sama.
Lalu ulangi cara saat import pivot table dengan cara pivot table, data, lalu pilih data yang ingin dibuat. Di sini saya ingin menggunakan segmen, saya mengubah track table segmen ke table rows, dan untuk value seg saya menggunakan total sales. Lalu di sini saya juga membuat grafik persen untuk dashboard saya. Untuk persen saya membuat menggunakan rumus sama dengan, lalu klik pada consumer, bagi, dan grand total. Sini saya ulangi juga untuk lainnya. Lalu untuk perbandingan saya menggunakan rumus sama dengan 1 kurang persen yang tadi dibuat. Saya sudah membuat grafik persen yang nanti akan dimasukkan ke dalam dashboard. Setelah itu untuk memasukkan ke dalam dashboard, saya menggunakan menu insert, lalu pilih chart, saya pilih 2 di column, dan di sini saya menghilangkan beberapa file button untuk memindahkannya. Kita dapat menggunakan cut dan paste pada sheet yang ingin kita buat. Lalu untuk membuat persen, saya membuat grafik persen dengan cara drag 2 persen yang tadi kita buat, lalu insert dan pilih chart 2 di pie. Di sini saya menggunakan chart donut. Lalu kita cut dan kita masukkan ke dashboard, dan kita ulangi untuk yang lainnya. Setelah video tutorial pembuatan dashboard sebelumnya, di sini saya ingin mempresentasikan dashboard yang telah saya buat. Di sini saya memberikan total dari penjualan, total quantity, dan total profit, di mana total penjualan sebesar 2.297.201,
beserta total quantity 37.873 PCS dan total profit sebesar 286.397 yang dimana itu memberikan profit sebesar 12%. Di sini saya juga menampilkan total penjualan by segment di mana konsumer memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 1.161.401 dan memiliki grafik persen sebesar 51%. Disusul oleh corporate dan juga home office yang mengalami penurunan di total. Lalu selanjutnya saya juga memberikan view terkait total penjualan, total quantity, dan total profit dari berbagai region yang telah saya buat di bawah ini, yaitu di sini kita bisa melihat total penjualan, total quantity, total profit dari region West lebih tinggi dibandingkan region-region lainnya, di mana total penjualan ini sangat stabil dari data yang telah dibuat. Lalu selanjutnya saya ingin memperlihatkan terkait kategori. Sama seperti sebelumnya, saya juga menampilkan total penjualan, total quantity, serta total profit, di mana total penjualan di sini teknologi dan furniture lebih tinggi dibandingkan office supplies. Lalu untuk total quantity, office supplies lebih tinggi dibandingkan keduanya. Lalu total profit di sini teknologi memiliki nilai yang lebih tinggi disusul oleh office supplies dan juga furniture. Lalu di sini saya juga menampilkan progressive graphic sales per tahun, di mana di sini kita bisa melihat setiap bulannya memiliki kenaikan dan pada puncaknya bulan November itu memberikan nilai titik tertinggi. Lalu untuk progressive graphic profit pun juga sama, disusul oleh bulan Maret yang melambung tinggi, lalu turun sedikit pada bulan April, lalu naik dan naik hingga bulan Desember. Di sini saya juga menampilkan beberapa slicer di mana kita bisa menampilkan region, years atau tahun, bulan, dan beserta kuartal. Di sini kita juga bisa menggunakan slicer ini untuk menampilkan hasil yang ingin kita tuju. Seperti misalkan saya ingin membuat dashboard ini menampilkan seluruh data dari region sentral. Di sini bisa terlihat beberapa dashboard atau beberapa view mengalami perubahan karena ini hanya menampilkan data yang diperoleh dari region sentral dan lainnya pun sama. Lalu untuk tahun pun juga bisa digunakan untuk fokus lebih spesifik terkait tahun, di mana kita bisa menampilkan beberapa data dari tahun ke tahun, sehingga kita juga bisa menghitung serta menganalisa terkait perubahan data tiap tahunnya. Di sini juga bulan beserta kuartalnya juga dapat kita gunakan. Baik, sekian itu saja. Terima kasih.